Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana siyaman lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa dengan kami pada kesempatan ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat itu kita pandai mensyukurinya. Shalawat dan salam semoga terlimpah curah pada junjungan alam, insan sejati, Nabi yang akhir zaman, Nabi yang uswatun hasanah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat dan keluarganya dan seluruh pengikutnya. Dan semoga kita selalu mengikuti sunnahnya dan mudah-mudahan kita di akhirat nanti mendapat syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang tema yang diberikan kepada saya, yaitu dunia hanya sementara. Kita sadar betul ya, selaku umat yang beriman, bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Manusia itu hidup akan menjalani dan mengalami 3 fase. Yang pertama, kita hidup pertama kali di alam arwah. Kemudian kita melalui ke alam rahim, kemudian ke alam dunia, dan akan menuju alam akhirat. Karena itu ada kehidupan sesudah kematian dan ada kematian sesudah hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang telah menjadikan al-maut wal hayat, kematian dan kehidupan, mati dan hidup, Allah ciptakan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian, menguji kita semua. Sejauh mana amal kita, sejauh mana kualitas amaliyah kita yang sudah diperbuat. Allah akan melihat, Allah akan menilai semua apa yang sudah kita kerjakan. Saudara-saudara yang berbahagia, kita sadar betul ya, selaku umat yang beriman, ada kematian itu dan manusia tidak selamanya hidup di dunia ini. Hidup di dunia sementara. Karena itu dunia ini sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Tidak ada kehidupan dunia kecuali mata'ul ghurur. Apa mata'ul ghurur itu? Ya, sesuatu yang tidak akan abadi, sesuatu yang akan hancur, akan hilang, karena makhluk Allah semuanya akan lenyap. Berbicara tentang dunia sementara, bahwa kita hidup di dunia ini hanya lewat saja. Setiap manusia akan mengalami kematian. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup pasti akan mati, akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa innama
amal-amal kita itu semua akan mendapatkan balasan dari Allah itu nanti, ya. Semua amal itu akan dibalas, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan disempurnakan oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Faman zuhsiha 'anil nar, barang siapa yang dihindarkan dari siksa api neraka, dijauhkan dari api neraka, wa dukhilal jannata, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka ia termasuk orang yang menang, orang yang sukses. Jadi orang yang faz itu adalah orang yang dalam hidupnya dengan imannya kemudian mengerjakan amal soleh, amal-amal perbuatan yang baik, maka akan Allah balas di akhirat, ya. Dan itu pasti, dan manusia pasti akan dha'iqatul maut, karena kematian itu pasti. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap individu, setiap manusia, setiap kita, setiap diri mengintrospeksi dirinya dan harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari esok. Para mufassir, hari esok itu adalah kematian. Artinya, karena kita akan mengalami dan memasuki fase kematian itu nanti, maka dari sekarang, al-yaum, today, harus mempersiapkan apa yang harus kita bawa sebagai bekal untuk kehidupan akhirat itu nanti. Karena ada kehidupan sesudah kematian itu. Yakin. Karena itu, ya, bekal yang paling utama kata Allah adalah tiada lain ketakwaan. Maka ayat ini ittaqullah, di ujungnya wattaqullah. Satu ayat perintah takwa 2 kali. Artinya bekal yang paling baik untuk dibawa kita ke akhirat itu, ya, tiada lain adalah ketakwaan itu. Sehingga manusia yang mulia di sisi Allah, manusia yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini. Karena itu Allah mengingatkan kita, berbekal-bekallah kalian, ya, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulul albab. Berbekal-bekallah kalian, ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, sungguhnya sebaik-baiknya bekal yang akan kita bawa nanti menghadapi kehidupan akhirat, meninggalkan dunia yang sementara ini, tidak lain adalah ketakwaan. Takwa itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Takwa itu adalah sebuah amaliyah yang wujud yang dihasilkan dari amanu dan amilus solihat itu. Ya, makanya ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Hanya takwa yang akan menyelamatkan kita. Orang yang meninggalkan dunia yang sementara ini, kemudian meninggal dunia, mati, ya, di akhirat nanti diseleksi, semua diseleksi itu, ya, diproses di mizan, di mahsyar itu, nanti tergolong ada orang yang tergolong muttaqin, orang-orang yang takwa, dan orang-orang kafir. Itu ada 2 jalan itu. Mana jalannya orang yang bertakwa, mana jalannya orang yang kafir itu. Ya, 2 jalan itu yang Allah ingatkan kepada kita. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Wasiqa itu akan digiring, diarahkan, dikumpulkan, dikelompokkan orang-orang yang kafir ini, yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak bertakwa kepada Allah, ila jahannam zumara, ke neraka jahanam berbondong-bondong. Tapi orang yang bertakwa, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Orang yang bertakwa, orang-orang muttaqin itu diarahkan, digiring, bukan digiring bahasanya itu, ya, kalau untuk bertakwa itu diarahkan, ditunjukkan ke jalan menuju surga.
ilal jannati zumara, berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Berbahagialah orang-orang yang muttaqin itu. Artinya orang-orang yang amanu wa amilus shalihat. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini salah satu ya wujud, salah satu bentuk, salah satu amaliyah dalam mempersiapkan diri kita untuk menuju kehidupan akhirat, untuk meninggalkan dunia yang fana, yang sementara itu. Ya, ibadah saum Ramadan ini sebagai ya ibadah fardu yang telah diwajibkan oleh Allah sebagai rangkaian ibadah rukun Islam, ya, dari mulai syahadat, kemudian sholat, saum, zakat, puasa. Ini ya yang menjadi bekal kita menuju kehidupan akhirat nanti. Hanya sementara. Untuk apa sih kita hidup di dunia ini? Ya, kecuali untuk beribadah. Ya, untuk beribadah kepada Allah SWT. Ya. Nah, ini ibadah itu untuk apa? Untuk membentuk manusia bertakwa. Jadi buahnya ibadah itu adalah bertakwa, ketakwaan. Puasa ini untuk mencetak manusia menjadi bertakwa, menjadi muttaqin. Dan semua ibadah itu adalah untuk menuju takwa, bukan hanya saum Ramadan saja. Seperti ayatnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi u'budu, sembahlah Allah, rabbakum Tuhanmu, ibadahlah kamu kepada Allah. Ujungnya adalah tattaqun, untuk mencapai derajat takwa. Saum untuk mencapai takwa, gitu kan? Ibadah semua untuk mencapai derajat takwa ini. Ini mudah-mudahan kita yang saum Ramadan, kemudian kita membentuk manusia bertakwa. Semoga kita menjadi insan-insan muttaqin yang akan selamat di akhirat nanti, meninggalkan dunia yang fana yang sementara ini, menuju kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat. Dan kita akan menjadi orang-orang yang faizin, yang faz itu tadi, beruntung, menang, yaitu surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.